Selamat pagi mahasiswa manajemen. Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran dan bagaimana menganalisisnya. Kemudian tentang sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Agenda kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang lingkungan mikro dan lingkungan makro. Kemudian nanti kita akan membahas tentang informasi pemasaran dan customer insight, ya, termasuk apa itu yang dimaksud dengan customer insight. Kemudian penelitian pemasaran atau marketing research, bagaimana proses atau prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu analisis informasi pemasaran. Oke, kita mulai aja. Nah, sebelum kita mulai, di sini Bapak coba bagikan satu kata bijak dari anonim ya. Di sini dikatakan it is useless to tell a river to stop running. The best thing is to learn swimming in the directions it is flowing ya. Tidak ada gunanya kita memerintahkan atau kita menyuruh sungai untuk berhenti mengalir. Nah, cara yang terbaik adalah kita dengan belajar berenang mengikuti arah aliran sungai tersebut. Nah, dalam kehidupan berjalannya bisnis suatu perusahaan cukup identik dengan kata bijak ini, yang mana perusahaan juga harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan. Ya, tapi nanti kita lihat perubahan yang disebabkan oleh lingkungan ini, apakah bisa ya perusahaan tersebut melakukan tindakan-tindakan yang lebih sifatnya proaktif ketimbang pasif ya terhadap perubahan tersebut. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu juga kalau direfleksikan peribahasa atau kata bijak tadi ya, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab secara pribadi ya. Apakah ya Anda bisa merubah lingkungan di sekitar Anda? Ataukah lingkungan nanti yang akan merubah Anda sendiri? Ya, jadi melalui mata kuliah ini kita coba nanti lihat ya, apakah ada refleksi juga dengan kehidupan pribadi kita dan juga nanti organisasi ya, organisasi dalam masyarakat. Khususnya kalau bicara organisasi di perusahaan itu dalam hal ini yaitu tim dari marketing atau marketing department. Oke, nah secara definisi marketing environment atau lingkungan pemasaran itu ya menurut Philip Kotler dikatakan ya marketing environment consists of the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with target customers ya. Artinya bahwa lingkungan pemasaran itu sebetulnya terdiri dari aktor-aktor atau pelaku-pelaku dan forces atau kekuatan atau faktor ya bisa kita bilang yang ada di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan dari tim manajemen pemasaran untuk membangun dan memelihara hubungan yang sukses atau berhasil dengan targetnya, itu targetnya siapa? Pelanggan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang menjadi tekanan dari manajemen pemasaran yaitu bagaimana supaya kita bisa memberikan nilai kepada pelanggan dan memberikan kepuasan atau satisfaction. Nah, inilah yang menjadi kunci apabila kita ingin memaintain ya successful relationships dengan pelanggan kita. Jadi ada dua yang harus ditekankan, bagaimana kita memberikan nilai kepada pelanggan dan memberikan satisfaction atau kepuasan kepada pelanggan kita. Nah, inilah yang menjadi cakup bahasan dalam konteks manajemen pemasaran. Oke, kita kembali ke marketing environment. Ya, ada dua, yaitu micro environment dan macro environment. Micro environment seperti yang sudah kita kupas sedikit itu merupakan terdiri dari aktor-aktor atau pelaku-pelaku yang erat kaitannya dengan perusahaan itu sendiri yang mempengaruhi kemampuan dari tim pemasaran atau organisasi dalam melayani pelanggannya. Ya, jadi aktor-aktor itu bisa berupa suppliers, bisa berupa marketing intermediaries, bisa berupa customer markets, ya.
kemudian bisa competitors ataupun publik ya. Sementara yang macro environment yaitu lingkungan yang ada lebih luas cakupannya, mencakup forces atau kekuatan-kekuatan yang sebetulnya bisa dikendalikan ataupun nantinya lebih kecenderungannya tidak bisa dikendalikan gitu ya. Nah, itu bisa berupa demografik ya, bisa berupa ekonomi, natural, kemudian teknologi, politik dan cultural ya, cultural forces ya, kekuatan budaya. Oke, secara gambar ya, kalau bisa perhatikan di sini internal ya, bisa dipengaruhi oleh aktor-aktor seperti customer, suppliers, intermediaries, some publics, and competitors. Macro environment ya, lebih luas lagi ya. Di sini ada government, ada some publics, ada climate, culture, technology, interest rates, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, marketers atau tim pemasaran ataupun organisasi ya, peranan mereka tuh penting untuk selalu bisa mengikuti tren ya, mengikuti tren atau trend trackers dan melihat peluang-peluang yang ada atau opportunity seekers. Sangat penting sekali bagi tim pemasaran untuk selalu mengikuti tren yang disebabkan oleh lingkungan. Kemudian mereka ya dalam collect information, dalam mengumpulkan informasi dari lingkungan, mereka itu to acquire skills. Ada diperlukan skill yang namanya marketing research dan marketing intelligence. Apa ini marketing research? Apa itu marketing intelligence? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, by carefully studying the environment, dengan betul-betul kita mempelajari lingkungan ya, sebagai tim pemasar itu dapat beradaptasi ya, strateginya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan tantangan pasar serta peluang yang ada di pasar. Oke, secara apa ya, secara diagram ya kalian bisa lihat di sini ya, micro environment dan micro environment. Oke. Nah, tugas kalian ya, baik kelompok pemasaran B ya dan juga grup A, tugas kalian ya, coba kalian diskusikan ya micro environment ya, dampaknya, kemudian apa ya, efeknya bagi organisasi khususnya tim pemasaran ya. Coba ceritakan nanti secara singkat, jelas, padat ya, yang nanti akan kalian presentasikan minggu depan. Untuk yang micro environment nanti dipresentasikan oleh kelompok 1 ya, nanti kita lihat siapa-siapa aja kelompok 1 dari masing-masing grup ya. Kemudian yang macro environment ya nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Jadi kalian buat presentasi ya, PowerPoint, kalian ceritakan, diskusikan bagaimana mikro dan makro environment berdampak pada organisasi khususnya tim pemasaran. Oke. Nah, pembagian kelompok. Untuk grup MGTB ya, kelompok manajemen pemasaran kelas B, kelompok 1 terdiri dari Sepia, Joshua, dan Andra. Kelompok 2 yaitu Nidia, Rijbani, Fiona, Bimo, dan Ananda ya. Minggu depan dipresentasikan. Kelompok pemasaran B ya, MGTA pemasaran A ya, sorry. Kelompok 1 itu dari Askia, Dava, Tiara, Fania. Kelompok 2-nya Miftahul, Algi, Deki, dan Will Kasar ya. Jadi minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 dari masing-masing grup akan presentasi, kalian akan ceritakan ya micro environment dan macro environment, dampaknya bagi organisasi khususnya bagi pemasaran. Cukup jelas ya. Oke, nah tadi ada macro environment, ada micro environment atau lingkungan pemasaran. Bagaimana sikap dari perusahaan atau tim pemasaran dalam menghadapinya. Ada 2 ya pada dasarnya. Bisa dihadapi secara pasif, bisa dihadapi secara proaktif. Secara pasif itu yaitu dengan accept ya, menerima ya perubahan yang terjadi di lingkungan, kemudian tidak berusaha untuk melakukan perubahan. Jadi lebih bersifat terima saja ya perubahan yang terjadi. Kalau yang kedua proaktif itu lebih bersifat melakukan strategi-strategi
untuk sedapat mungkin bisa merubah lingkungan. Ya. Jadi dia berusaha untuk merubah lingkungan seperti yang mereka harapkan, supaya mereka yang bisa menguasai market atau pasar. Kita lihat secara detail penjelasannya. Nah, secara pasif ya, accept the marketing environment and do not try to change it. Menerima lingkungan pemasaran dan tidak ingin melakukan perubahan. Nah, banyak perusahaan ya yang terlibat di dalam kategori yang satu ini ya, mereka lebih memandang bahwa perubahan pemasaran itu sesuatu yang uncontrollable, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, oleh karena itu mereka harus bisa memberikan reaksi ya. Istilahnya perubahan itu disebut sebagai aksi dan perusahaan atau organisasi pemasaran itu lebih bersifat melakukan reaksi dan beradaptasi. Oke. Nah, they passively accept the marketing environment and do not try to change it. They analyze environmental forces and design strategies that will help the company avoid the threats. Jadi mereka yang melakukan analisis terhadap lingkungannya, kemudian terhadap kekuatan-kekuatan yang terjadi, ya, kemudian mendesain strategi yang tepat ya untuk bisa menghindari ancaman ya dan untuk bisa mengambil keuntungan dari perubahan yang terjadi di lingkungan. Itu yang pertama secara pasif. Yang kedua ya ada organisasi atau perusahaan yang lebih proaktif. Nah, lebih proaktif ini lebih lebih cenderung melakukan satu tindakan yang sedapat mungkin nanti mereka bisa merubah ya lingkungan. Ya, di sini dikatakan these firms develop strategies to change the environment. Jadi mereka lebih proaktif dalam mengembangkan strategi untuk merubah lingkungan. Nah, companies and their products often create and shape the new industries and the structures products ya. Jadi mereka lah yang istilahnya membuat suatu perubahan untuk pionir. Ada banyak contoh ya, misalkan kita lihat di sini mobil Tesla, kemudian mobil Ford, kemudian Apple ya dengan produk-produknya. Kalau misalkan sebelumnya kita tidak memiliki produk smartphone, tapi Apple ya melakukan perubahan secara proaktif dengan menerbitkan iPhone 1, kemudian iPod dan seterusnya. Demikian juga mobil kalau misalkan kita lihat Tesla ya, mobil listrik yang sifatnya luxurious, mereka justru membuat perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan masyarakat yang selama ini ya, mobil-mobil lebih ke arah berbahan bakar fosil, kemudian mereka melakukan research ya untuk menciptakan suatu produk yang justru mereka sendiri yang menciptakan perubahan itu ya, mulai dari mereka. Lalu ada juga Google sebagai perusahaan search engine ya, ketika selama ini kita melakukan pencarian melalui buku, perpustakaan, kemudian melalui literatur. Nah, Google ya melakukan satu perubahan dengan menciptakan strategi yang mana mereka yang akan melakukan perubahan terhadap lingkungan pemasaran, mana mereka juga yang nantinya bisa untuk menjadi sumber pencarian informasi. Oke, nah jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang marketing information. Nah, marketing information ini adalah informasi-informasi yang relevan bagi pemasaran. Nah, yang tentunya yang berasal dari customer atau consumer itu sendiri ya. Nah, informasi yang diciptakan oleh customer atau consumers itu sendiri tentu ini ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali mulai dari profil dari customer, kebiasaan, penghasilan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu ya bagi marketers atau tim pemasaran ada dua pertanyaan di sini, apakah justru mereka dalam kondisi seperti ini akan kekurangan informasi atau overloaded atau kelebihan data atau informasi. Nah, pertanyaannya ini ya. Nah, akan tapi yang dialamin justru malah yang overloaded with data atau mereka kelebihan data informasi. Oleh sebab itu muncul istilah yang namanya big data atau zaman sebelumnya diistilahkan sebagai database marketing. Nah, jadi informasi-informasi yang overloaded ini tentu bagi tim pemasaran harus bisa di-manage sebaik mungkin ya, harus bisa disimpan, kemudian nantinya bisa dianalisis. Inilah yang disebut dengan big data ya. Ada banyak data atau banyak informasi dari pelanggan yang harus dikelola, yang harus dianalisis dan harus disimpan. Karena nanti akan bermanfaat sekali dalam pengambilan keputusan. Okay. Now, companies that effectively tap this glut of big data can gain rich, timely customer insight.
ya. Jadi perusahaan atau tim pemasaran yang bisa mengelola, ya, memanfaatkan big data ini, tentu nanti mereka akan mendapatkan satu manfaat, ya, keuntungan yang mana mereka akan bisa mendapatkan customer insights. Apa itu customer insight? Customer insight itu, ya, di sini definisikan sebagai bagaimana understanding and interpretation of customer data, bagaimana memahami dan menginterpretasikan data dari pelanggan, kemudian behaviors-nya seperti apa, kelakuan mereka, kemudian feedback atau umpan balik yang diberikan oleh pelanggan, ya, untuk mengambil satu conclusion atau kesimpulan yang bisa dimanfaatkan oleh tim pemasaran atau manajemen, ya, untuk meningkatkan mutu produk dan untuk bisa mendukung dari pelanggan itu sendiri. Jadi inilah yang maksud dengan customer insight. Oke. Nah, customer insight ini, ya, diperoleh dari, ya, berbagai macam sumber, ya, bisa berupa dari penelitian traditional marketing, ya, bisa dari observasi langsung terhadap pelanggannya, ya, biasanya melakukan survei, ya, tanya jawab, ya, terhadap produk perusahaan dan sebagainya. Okay, so then they use this information to develop important customer insight from which the company can create more value for its customer. Jadi customer insight ini dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan untuk bisa menciptakan nilai, ya, karena berdasarkan umpan balik tadi, feedback, atau berdasarkan informasi tadi, kemudian komplain tadi yang disampaikan oleh pelanggan, ya, nanti mereka bisa mengambil satu keputusan untuk pada akhirnya memberikan value kepada customer mereka. Nah, companies use this customer insight to develop a competitive advantage. Jadi, customer insight ini dimanfaatkan juga oleh perusahaan untuk bisa menjadi satu competitive advantage atau keunggulan bersaing, ya, dibandingkan pelanggan. Kompetitor. Oke, nah jadi secara kesimpulannya bisa dapat kita summary-kan di sini untuk menciptakan satu marketing information dan customer insight, ya. Pertama langkahnya tuh to gain good customer insight, ya, bisa mendapatkan customer insight yang baik. Lalu marketers must effectively manage marketing information from wide range of sources. Artinya customer insight itu diperoleh terlebih dahulu, ya, kemudian secara efektif dikelola dari berbagai sumber yang diperoleh. Langkah kedua yaitu marketers must be able to transform, ya, tim pemasar harus bisa mampu melakukan perubahan, ya, dari data yang begitu besar, informasi yang begitu besar, menjadi satu actionable customer and market insight, menjadi satu pemahaman, menjadi satu tindakan yang bisa memberikan manfaat. Jadi informasi yang begitu banyak tadi, data yang begitu banyak harus bisa ditransform untuk menjadi satu tindakan yang bisa memberikan dampak bagi pelanggan. Langkah yang ketiga adalah companies must design effective marketing information system. Ya. Perusahaan harus dapat mendesain satu sistem informasi pemasaran, ya, yang nantinya dimanfaatkan, ya, oleh para manajer atau pimpinan manajemen untuk bisa mengambil satu keputusan, ya, keputusan yang bisa nanti berakhir pada customer value dan stronger customer relationship. Kita lihat apa itu definisi dari marketing information system. Oh, ini ada contoh dari customer insight, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, ya. Pinterest, ya, sebuah website atau suatu platform yang ingin lebih dari sekedar Twitter dan Facebook, ya. Jadi Pinterest ini semacam suatu platform tempat kita berbagi foto, ya, yang memiliki apa, ya, inspirasi atau sesuatu yang informasi yang penting, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Oke, ini ya contoh, ya, Pinterest hanya berupa koleksi-koleksi foto, tapi lebih ke arah ada informasi, misalkan bisa dikategorikan di sini, misalkan kita ambil contoh, ya, kita bisa search by keyword visi dan misi, misalkan kita bisa klik visi dan misi, nanti semua akan ditampilkan berupa dalam bentuk gambar, ya, semua definisi dari visi dan misi,
contoh visi dan misi dari berbagai teori, dari berbagai praktek ya dan seterusnya. Oke, so jadi Marketing Information System atau yang disebut dengan MIS, ya Marketing Information System, itu consist of people and procedures, ya kumpulan dari orang-orang dan SOP ya prosedur ya yang ditujukan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan ya. Kemudian mengembangkan ya informasi yang tadi sudah diperoleh untuk membantu ya para pengambil keputusan untuk membuat satu keputusan yang tentunya nanti kembali lagi tadi tujuan dari marketing management untuk bisa memberikan customer insight, market insight, dan untuk bisa mendeliver customer value dan satisfaction. Ya, secara diagram kita lihat di sini ya dalam developing needed information, dalam mengembangkan satu informasi ya MIS ya akan melakukan assessment ya assessing information needs, akan melakukan memilah-milah informasi yang dibutuhkan. Kemudian nanti ada 3 entity yaitu internal database ya database internal yang dari perusahaan ini nanti akan diperoleh oleh perusahaan sendiri, akan diupayakan oleh perusahaan sendiri. Kemudian ada marketing intelligence, ya nanti kita lihat apa itu marketing intelligence dan marketing research. Nah, ketiga entity ini nanti akan berperan dalam perusahaan ya di dalam marketing information system untuk menghasilkan informasi ya. Nah, informasi ini seterusnya nanti akan dilakukan analisis dan akan digunakan oleh marketing managers ataupun pengguna lainnya gitu ya. Untuk apa? Untuk nantinya bisa memperoleh satu customer dan market insight ya. Gitu. Nah, ketika sudah memiliki ini nanti dapat digunakan untuk mengambil satu keputusan untuk bisa menjaga hubungan yang sukses dengan pelanggan. Sukses dalam arti bisa memberikan nilai dan juga bisa memberikan kepuasan. Oke, nah ini penjelasannya ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, marketing intelligence ya, di sini katanya marketing intelligence is data that is relevant to the marketing efforts of an organization. Jadi lebih bersifat data-data yang lebih relevan ya kepada usaha-usaha marketing dalam suatu perusahaan. So once collected, the data can be analyzed to accurately and efficiently guide the decision-making process of campaigns. While marketing intelligence is used to assist a number of different marketing goals, at high level, it's used to inform decision regarding competitors, product, consumer trends, behaviors. Oke, jadi marketing intelligence lebih ke arah ada data, kemudian kita peroleh, kemudian kita analisis secara akurat untuk bisa mengambil satu keputusan. Ya. Nah, marketing intelligence efforts can lead to better campaigns and increase marketing ROI. Ada 4 jenis ya marketing intelligence ya yang umumnya dipakai perusahaan. Yang pertama yaitu untuk competitive advantage, itu bagaimana bisa melihat pesaingnya, ya bagaimana mereka bisa unggul dari pesaingnya. Jadi mereka mengumpulkan data-data tentang pesaing, ya bagaimana strategi yang digunakan oleh pesaing atau kompetitor. Ya. Jadi ini yang dilakukan dalam marketing intelligence, yang mengumpulkan segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh kompetitor. Nah dari situ nanti mereka ya tim pemasaran bisa mengambil satu tindakan untuk bisa lebih unggul dari kompetitor mereka. Yang kedua itu product intelligence. Product intelligence itu yaitu melihat ya produk-produk yang saat ini ada di pasar, bagaimana ya perilaku daripada konsumen dalam mengkonsumsi satu produk. Misalkan produk yang berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi dalam marketing intelligence ini biasanya diperoleh informasi penyedia-penyedia jasa ya yang bergerak di bidang pendidikan atau usaha-usaha yang bidang pendidikan. Kemudian berapa range harga yang umumnya customer ya bisa bayar untuk istilahnya mengkonsumsi atau menggunakan jasa pendidikan. Kemudian marketing understanding ya, marketing understanding lebih ke arah ya bagaimana memahami pasar ya market ya. Sebagai contoh ya di sini bagaimana ya perusahaan itu bisa memperoleh informasi terkait marketplace atau pasar apa yang saat ini digunakan oleh customer untuk memposting atau untuk meraih informasi. Ya misalkan contohnya untuk mendapatkan informasi terkait
asuransi. Biasanya di mana konsumen untuk bisa mendapatkannya apakah melalui sosial media ataukah melalui websitenya langsung ataukah melalui suatu forum ya. Jadi marketing intelligence ini lebih ke arah bagaimana memahami marketplace atau pasar yang sering digunakan untuk memposting informasi atau mendapatkan informasi. Dan yang terakhir itu consumer understanding ya, bagaimana memahami perilaku daripada konsumen ya. Apa yang menjadi perilaku dari konsumen di generasi milenial atau generasi Z ya, ini tentunya ya dilakukan dengan marketing intelligence. Nah, penjelasannya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Oke, nah selanjutnya entity marketing research. Nah, marketing research ini ya mungkin sering sudah kita dengar ya. Kalau misalkan kita bicara tentang marketing research, itu ya apa yang ada dalam pikiran kita yaitu misalkan ketika kita melakukan riset terkait siapa sih yang menjadi target konsumen kita. Misalkan kita menjual produk kopi ya, siapa yang akan menjadi konsumen produk kita, yang menjadi peminum kopi produk kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh tim atau marketing research. Kemudian ya bagaimana bisa memuaskan ya what does he desires in the way of satisfaction. Kemudian where does he or she choose to purchase ya. Bagaimana konsumen tersebut melakukan pembelian terhadap produk kopi kita. Apakah biasanya membeli melalui coffee shop atau misalkan bisa membeli secara online ya dan seterusnya. Kemudian why does he or she buy? Mengapa ya konsumen tersebut melakukan pembelian? Kemudian kapan biasanya konsumen melakukan pembelian? Sebagai contoh, ya kalau misalkan kita ambil juga produk kopi, biasanya kapan sih customer itu melakukan pembelian terhadap produk kopi? Apakah di pagi hari ataukah di siang hari sehabis makan siang? Nah, ini yang dilakukan oleh tim daripada marketing research ya untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap who, what, where, why, and when. Ya. Oke, nah marketing research merupakan satu komponen penting yang saat ini bagian yang sangat penting pula bagi marketing ya, pemasaran. Dan kalau misalkan kita lihat tujuannya sendiri ya, marketing research bertujuan untuk bisa menyediakan informasi yang mana nanti para manajer dapat gunakan untuk mengambil satu keputusan yang lebih baik lagi. Ya. Oke, nah di sini ada satu contoh ya marketing research company atau perusahaan jasa yang bergerak di bidang research namanya YouGov ya. Di sini ada satu research yang ingin dilakukan oleh perusahaan tersebut dan mungkin mereka mendapatkan job dari salah satu vendor perusahaan pizza. Nah, di sini topiknya yaitu survei ya, survei bagaimana sekiranya pizza itu ditaruh nanas di atas pizza. Nah, sekedar informasi ya, YouGov ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang research, konsultasi pasar terdepan, dan bagi kita yang istilahnya turut aktif dalam berpartisipasi sebagai responden, nanti kalian bisa ikut, ya, kemudian bisa mengisi surveinya, dan ketika kalian sudah mengumpulkan poin, nanti kalian bisa menukarkan ya poin tersebut untuk beberapa hal, ya senilai 200.000. Ya. Poinnya berapa? Nanti kita lihat. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, oke, ini kalau misalkan kalian sudah registrasi, ya, nanti kalian akan secara reguler akan menerima email dari YouGov. Kalian akan secara reguler untuk ya mungkin sehari atau 3 hari sekali ya menerima email untuk selalu melakukan survei ya untuk mengisi survei. Nah, ini ya poinnya. Kalau misalkan kalian semakin sering mengisi surveinya, kalian akan mengumpulkan poin ya. Ini contoh saya sudah mengumpulkan 1.170 poin. Nah, apabila nanti kalian bisa mengumpulkan sekitar 5.000 poin, nanti kalian akan bisa menukarkan untuk beberapa jenis yang ada di sini ya, bisa ditukarkan dengan pulsa ya 200.000 atau bisa ditukarkan dengan 2.500 airbag ya, Bitcoin untuk AirAsia, atau bisa ditukarkan setara dengan 200.000 akun PayPal ya, atau bisa ditukarkan dengan Tokopedia Electronic Gift Card ya, senilai 200.000. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu, silahkan dicoba ya untuk registrasi terlebih dahulu di YouGov ID.
Kemudian nanti kalian akan mengisi secara reguler survei-survei mereka dan kalian akan mendapatkan poin setelah mengisi surveinya. Kumpulkan survei sebanyak mungkin ya, di sini sampai 5.000 poin kalian bisa tukarkan. Oke. Oke, nah contoh lain dalam marketing research itu ya, misalkan ini survei yang dilakukan oleh Facebook ya. Top reasons customer quit brands on Facebook ya. Apa yang menyebabkan konsumen tersebut ya berhenti menggunakan Facebook ya. Kemudian ada lagi contoh di sini percent of times consumed spent with media. Berapa lama waktu yang digunakan oleh konsumen ya atau orang ya dalam mengkonsumsi media. Mengkonsumsi media dalam arti misalkan kalau internet, surfing di internet berapa lama, kemudian menonton televisi berapa lama, kemudian mendengarkan siaran radio berapa lama, gitu ya. Kemudian membaca majalah berapa lama. Nah, dari sini kalau misalkan kita perhatikan sebetulnya ini survei memperlihatkan bahwa orang masih lebih banyak menghabiskan waktu ya dengan media televisi ya, dengan media televisi. Oke. Kemudian disusul oleh internet gitu ya. Oke, nah jadi marketing research itu ya terdiri dari beberapa proses ya. Tahap pertama yaitu definisikan terlebih dahulu problem ya, defining the problem and setting the research objectives ya. Kemudian langkah kedua ya developing a research plan, ya kembangkan ya planning untuk researchnya sendiri dengan collecting data ya baik itu dari primary maupun secondary sources. Lalu implementasikan the marketing research plan dan interpreting and reporting the findings. Nah, ini masih sangat teoritis sekali ya. Nanti Bapak akan bagikan buku khusus tentang marketing research plan. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya dari buku tersebut. Tapi pada dasarnya prosesnya adalah seperti ini, disamerikan. Tapi nanti secara komplit kalian bisa baca sendiri di buku yang akan Bapak bagikan. Lalu, marketing research sendiri umumnya dilakukan dengan tujuan untuk pertama identifikasi problem, identifikasi masalah, atau problem solving atau untuk menyelesaikan masalah. Untuk identifikasi masalah atau problem identification, misalkan apabila kita ingin melakukan penelitian terkait potensi pasar. Jadi kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Apakah memasuki pasar di wilayah A cukup menjanjikan atau tidak, ya. Kemudian market share research ya, bagaimana mensurvei market share atau melakukan penelitian terhadap market share. Kalau misalkan kita sekarang lihat ya produk mie instan, market share-nya itu dikuasai oleh Indomie, kemudian mie sedap ya. Kemudian kita ingin meluncurkan satu produk mie instan yang baru, maka kita perlu melakukan penelitian market share gitu ya. Masih seberapa besar peluang kita untuk bisa menempati porsi market yang tersedia saat ini dan seterusnya. Nah, riset tentang yang kedua yaitu tentang problem solving untuk menyelesaikan masalah. Ya, ada riset terkait dengan segmentasi research, product research, ya, pricing research dan seterusnya. Kita ambil contoh di sini ya pricing research ya. Di sini misalkan ada masalah ketika kita meluncurkan suatu produk, nah ternyata harga yang kita set itu tidak cocok dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di sini mengakibatkan ya perusahaan tersebut yang mengalami penurunan dalam hal penjualan. Oleh karena itu perlu dilakukan riset untuk bisa mencari tahu seberapa sih harga yang cocok yang sesuai dengan kantong dari konsumen. Oke, so when you should do the marketing research, kapan kita harus melakukan penelitian pemasaran? Ya, so yang pertama itu when you want to better understand your customer, ya, ketika kita ingin lebih memahami customer kita. Terus yang kedua ya, when you need to discover what went wrong in your business, ya, ketika ada masalah ya yang terjadi. Jadi lebih ke arah tadi untuk problem solving yang pertama, yang kedua, yang pertama tadi untuk lebih identifikasi ya, problem identification. Oke, nah untuk analisisnya sendiri ya, marketing information itu bisa dilakukan dengan teknik yang namanya CRM atau Customer Relationship Management.
Nah, customer relationship management ini merupakan satu hal yang butuh satu kupasan yang lebih mendalam. Tapi secara sekilas ya, customer relationship management ini merupakan satu teknik analisis dari informasi yang sudah diterima. Nah, tanpa adanya analisis ya, informasi tersebut tidak ada gunanya. Gitu ya. Oke, nah CRM kalau secara definisi ya di sini diartikan is the strategic process of selecting customers that a firm can most profitably serve and shaping interactions between a company and these customers. Jadi CRM itu ya dengan dukungan tadi software tadi ya itu merupakan suatu proses untuk menganalisis informasi dan juga menganalisis customer yang bisa memberikan keuntungan atau yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, dengan software analisis CRM tadi, perusahaan melakukan analisis, kemudian akan memberikan satu keputusan konsumen yang menguntungkan ini, bagaimana kita melayaninya, ya, bagaimana kita memberikan atau deliver value kepada mereka. Ya. So the ultimate goal is to optimize the current and future value of customers for the company. Nah, dengan menggunakan CRM ini atau tools atau analisis ini, kita bisa akan mendapatkan jawaban-jawaban, misalkan who are my best customers ya, customer saya yang terbaik yang memberikan profit itu yang mana saja. Kemudian how do I attract them ya, bagaimana kita memikat atau customer yang menguntungkan. Kemudian am I selling them the products and services that meet their specific needs, and will this be profitable ya? Apakah produk yang sudah kita berikan, kita deliver ke customer tersebut sudah menguntungkan, sudah menjawab segala kebutuhan mereka, gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Oke, jadi itu saja topik pertemuan kita pada pertemuan 3 ini. Jadi ada banyak keywords ya yang sudah kita bahas. Ada CRM, kemudian ada marketing information system, ada customer insight ya, ada marketing research, ada marketing environment ya, macro environment dan micro environment. Oke. Itu saja pertemuan kita yang ketiga ini. Silakan untuk mengerjakan tugasnya bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Minggu depan dikumpulkan dan kalian nanti akan presentasi. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat atensi kalian semua.